Baik, selamat siang Pak Gun. Selamat siang Mas Kris, Ya, ketemu lagi di lagi. Kota Tahu ya. Kota Tahu. Di mana ini? Hari ini kita ada di Cafe Kopi Ki. Kopi Ki. Kopi Ki, oke. Ini di daerah mana? Pocana. Pocana. Jadi kalau buat Anda semuanya yang mau masuk di sini, silahkan nanti bisa mampir ke kafe yang luar biasa ini, sederhana tapi menunya juga luar biasa, harganya juga terjangkau. Terima kasih Kopi Ki. Baik Pak Gun, hari ini kita belajar tentang materi hukum, yaitu tentang gugatan sederhana. Gitu ya. Iya, siap. Sebenarnya apa sih Pak Gun gugatan sederhana itu? Oke. Terima kasih Mas Kris. Pagi hari ini salam sejahtera bagi kita semuanya. Bisa diberi kesehatan, kita bisa belajar, yaitu gugatan sederhana. Ada pesan moral, pesan yang akan saya sampaikan dengan Mas Kris kepada masyarakat umumnya, kepada debitor atau orang yang punya kredit di lembaga keuangan, bisa bank atau koperasi dan yang lainnya. Itu ada sesuatu yang sangat tanda petik urgent Dan penting. Dan sangat penting. Tapi Anda mungkin belum mengetahui akibatnya kalau Anda tidak memperhatikan, dan itu bisa fatal terhadap objek jaminan Anda. Ya, saya jelaskan. Jadi filosofinya gugatan sederhana itu, Mahkamah Agung itu kepingin jadi ada keadilan. Nah, ada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Nah, kita nggak bisa milih yang tiga-tiga, harus satu dan yang dua pasti dikorbankan. Nah, ternyata Mahkamah Agung ini pada awalnya untuk menerbitkan Perma 2 tahun 2015, karena selama sejak merdeka sampai sekarang itu banyak sekali, maaf ya, ini bukan menghakimi, debitur itu untuk apa ya itu namanya, untuk mengolor waktu, jadi memperpanjang ya, jeda. Jadi yang pusing nanti kreditornya gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, ya, siap. Nah, sebagai bentuk perlindungan hukumnya nih untuk kreditur apa ya di dalam gugatan sederhana ini? Oke, saya jelaskan. Karena tadi sudah Mahkamah Agung itu kepingin ada keadilan, tapi keadilan itu kan hanya milik Tuhan. Ya. Keadilan hanya milik Tuhan. Nah, keadilan hukum di sini yang bisa diharapkan itu proporsional. Jadi proporsional. Jadi balancing gitu lah ya. Jadi haknya kreditur, lembaga keuangan bank dan non bank itu misalkan jatuh tempo, uang itu bisa kembali. Kalau bank lembaga kembali berarti aman ya? Aman, karena itu kan bukan modalnya sendiri, itu dana pihak ketiga. Nah kan pusing itu. Kalau muacet banyak gitu kan direkturnya bisa pusing. Nah itu uang itu dana pihak ketiga. Ya, jadi itu untuk kreditor. Untuk debitur, di dalam acara gugatan sederhana itu dia akan difasilitasi mediasi. Jadi mediasi itu perundingan menuju perdamaian. Perundingan menuju perdamaian antara dan debitur. Nah, nanti hakimnya kalau terjadi di pengadilan ya hakimnya sebagai penengahnya. Tapi tidak tertutup kemungkinan setelah sidang di belakang dia membuat perdamaian. Nah itu bisa diserahkan kepada hakim dan itu sudah selesai. Kan sama-sama hak-hak hukumnya terpenuhi. Dampak yang dimunculkan setelah gugatan sederhana itu apa? Ini saya kira sangat penting sekali. Ini iya betul. Ini seringkali dilewati. Dampak yang paling fatal itu adalah di pihak debitur yang punya utang, nasabah. Nasabah ya. Berarti yang pinjam uang. Betul. Yang pinjam modal.
Karena apa? Karena gugatan sederhana ini sangat berbeda dengan gugatan perdata yang umum. Kalau gugatan perdata umum itu sudah nggak jelas waktunya, bisa panjang ya. Tapi kalau gugatan sederhana ini sangat singkat dan cepat. Nah itu harus jelas. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan, otomatis ronde kedua itu eksekusi lelang selesai. Oh, berarti ini GS ini memang belum sebelum menuju ke lelang ya? Betul. Ada peringatan, ada tingkatan yang memang dari prosesnya memang sebelum lelang harus dilakukan GS tadi. Nah, jadi Mahkamah Agung itu kan mengeluarkan jadi GS ini adalah asas sederhana, cepat dan murah, biayanya terjangkau. 3 itu sederhana, makanya gugatannya namanya sederhana. Ada maksimal nilai yang diperkarakan itu apa? Ada nggak? Kita bicara nanti ada 2 sesi. Iya. Ini kan bicara yang peraturan nomor tahun 2015 ya. 2015. Nomor 2 itu Tahun dulu. nomor 2 2015 itu adalah gugatan material sampai maksimum 200 juta. Maksimum 200 juta. Ya, 200 juta. Itu bisa diarahkan ke gugatan sederhana. Iya. Gitu. Ini, Pak Gun. Ya, monggo. Tadi kan disampaikan ini sangat-sangat sederhana dan sangat cepat. Tadi tersebut tetap dihadirkan dalam gugatan sederhana itu kan ada kreditur dengan debitur. Betul. Beda dengan perdata yang umumnya. Iya. Nah, hakim yang memimpin itu ada berapa orang? Apakah seperti halnya ada wakil hakim atau gimana? Oh iya. Ya. Saya akan jelaskan. Gugatan sederhana ini adalah spesial karena Mahkamah Agung itu tidak kepingin, maaf tanda petik, debitur ataupun kreditur itu sedikit-sedikit dinaikkan ke Mahkamah Agung. Jadi dari pengadilan negeri tingkat 1, banding tingkat 2, dan kasasi tingkat 3, otomatis perkara itu numpuk di Mahkamah Agung. Karena tadi semua diblek nih biar panjang, biar bisa punya alasan. bottleneck. Nah, Mahkamah Agung sudah melakukan studi banding di Eropa, di Jepang, dan di lain Amerika. Iya. Itu namanya small claim court. Jadi gugatan kecil, jadi seperti itu. Biar nggak numpuk. Iya, siap. Jadi sederhana, pembuktiannya ya sederhana sekali. Gitu, Mas. Iya. Kalau waktunya 25 hari kerja. 25 hari kerja. Bisa membayangkan? Nggak ada 1 bulan ya? Enggak. Cepat sekali, Pak. Harus putus. Harus putus. Apapun alasannya. Hakimnya cuma tunggal, bukan 3. Iya. Hakim tunggal. Siap. Ya. Nah ini termasuk dengan waktu penyelesaian tadi kan sudah Pak Gun. Iya. Ini yang memang harus kita pahami. Kita berikan betul, informasi pada debitur. Langkah-langkah yang memang segera dipahami dari debitur ini ketika ada gugatan GS sederhana ini apa? Langkah-langkah yang sederhana. Langkah-langkah sederhana dan konkret ketika ada gugatan sederhana dimunculkan di informasi kepada debitur ini apa? Oke, pertama saya mesti garis bawahi bahwa kedatangan saya ini adalah untuk sosialisasi edukasi masyarakat. Itu nomor 1. Ya. Saya tidak ada pesanan tanda kutip dari lembaga keuangan, walaupun saya konsultan hukum di beberapa tempat ya. Itu 1, pada waktu debitur tidak mengindahkan surat panggilan, dia bisa diputus tanpa kehadirannya. Dia bisa diputus tanpa kehadiran debitur tadi. Namanya dipanggil ya, diinformasikan. Begitu dia 2 kali tidak datang berturut-turut, langsung putus. Tidak usah nunggu 25 hari lagi. Jadi 2 kali tidak datang yang tergugat, itu putusan tanpa kehadirannya dia. Itu sangat fatal. Dia sudah tidak bisa nego lagi. Berarti langsung ke lelang tadi. Iya, Batas kan sudah putus sama pihak lembaga keuangan. Kalau kekuatan hukumnya gimana GS ini? GS ya sama dengan kekuatan hukumnya, cuma caranya saja.
yang beda. lebih Putusannya sederhana, kan tetap cepat, iya, iya. tetap putusannya demi ira-ira ketuhanan yang maha Esa, sama, eksekutorial bisa dieksekusi sama, tidak ada beda. Iya, iya, iya. Kedua, harus hadir ya. Yang kedua, pada waktu datang pertama kali, usahakan debitur yang punya utang itu bisa damai ya. Debitur yang punya uang, Debitur punya utang, ya punya utang, bisa ngajak damai. damai. Nanti Harus berdamai. difasilitasi sama hakim, pasti mediasi dulu, nggak mungkin langsung putus. Iya, iya, iya. Jangan tiba-tiba langsung mengadakan perlawanan, nggak bisa. Karena ada waktu sambil 20 hari itu ada mediasi. Iya, iya, iya. Begitu. Jadi bagaimana kita bisa mediasi? Semua kan bisa dirunding. Bisa dibicarakan, Betul. bisa dimusyawarahkan. Begitu damai, maka selesai itu. Putusannya nggak bunyinya putusan, tapi perdamaian. Iya, iya. Tapi kekuatannya sami mawon, alias sama, gitu. Yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana nih Pak Gub. Ya. Ini kalau mungkin dari pemirsa dan warga Kota Kediri dan khususnya Kota Kediri Iya. dan seluruh Indonesia, ini yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana itu diantaranya, misalkan boleh nggak sengketa dimasukin ke sederhana? Sengketa tanah tidak termasuk gugatan Tidak sederhana. termasuk. Itu Iya. satu. Ada lagi? Kedua, yang ranah yuridiksinya peradilan khusus. Contohnya peradilan khusus itu apa sih? Pengadilan niaga untuk kepailitan itu nggak boleh masuk GS. Terus PHI itu juga nggak boleh masuk. PHI industrial Iya, iya. yang itu ya, buruh dan yang Pekerja pabrik serikat buruh dan pabrik. yang itu nggak boleh masuk walaupun nilainya di bawah 200 juta. Ya, ya, ya. Ini masih bicara Perma 2 2015 ya. Ya, ya. Terus ada yang mungkin kita belum kita mau break untuk sesi pertama ini. Ada satu yang mau saya tanyakan tentang tergugat. Ini alamat domisili yang tidak jelas. Oh. Sedangkan ada tuntutan terkadang mungkin sudah pindah atau mungkin tidak punya kejelasan dalam informasi domisili yang sekarang. Kita menggugat seperti apa? Ini terkait sebenarnya. Kalau gugatan sederhana ada kendala, ini salah satu kendala ya. Kalau gugatan sederhana dia tidak akan bisa dimasukkan ke dalam gugatan sederhana kalau domisili pihak tergugat tidak jelas. Beda dengan gugatan umum kan bisa dimuat di surat kabar, di radio. Kalau gugatan sederhana nggak bisa masuk. Artinya nggak bisa Tidak diproses. digugat, tidak harus diproses. Karena ketidakjelasan informasi betul. tentang domisili. T-nya kan nggak ada, itu nggak jelas. Salah satunya apa? Pindah alamat. Ya, pindah alamat nggak lapor kan bisa saja. Iya, iya. Atau memang niat buruknya setelah menghilang habis pinjam terus menghilang, memang niatnya begitu. Iya, iya, iya. Seperti itu. Iya. Iya. Ya, sekarang ini kita mau break dulu. Ini Ya, untuk teman-teman dan rekan yang untuk masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya seluruh Indonesia. Hari ini kita mau selesaikan dulu break yang sesi pertama. Kita akan saksikan juga bagaimana mengikuti sesi yang kedua kembali dengan gugatan sederhana dengan Pak Gunawan. Oke.